Badai mantra masih mengalir, jauh lebih indah dari sebelumnya. Bahkan, tingkat bahayanya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jumlah orang di lapangan berangsur-angsur berkurang, dan hanya tersisa 21 orang. Aduh, aku sudah tua, tua sekali. Terdengar desahan tak berdaya, lalu penguasa istana Tianfu tubuh ilahi pun berbalik dan pergi. Pada titik ini, semua orang kecuali Yuan Yanri telah meninggalkan tubuh ilahi Tianfu. Zantian, martabat generasi tua kita bergantung padamu. Patriark klan Huang Fu Tian diam-diam menyampaikan pesan kepada Huang Fu Zantian, lalu berbalik dan pergi. Bukannya ia merasa ini tak berarti, tetapi seiring berjalannya waktu, jimat itu pun berubah. Jika ia terus melakukannya, ia merasa tak akan sanggup bertahan dan bahkan mungkin akan gila. Jika ini benar, sungguh memalukan. Pergilah dengan tenang. Aku sudah mengerti sesuatu. Huang Fu Zantian penuh percaya diri. Patriark klan Huang Fu Tian tidak terkejut dengan hal ini, karena reputasi Huang Fu Zantian sebagai seorang jenius tidak diperoleh dengan sia-sia. Meskipun dia adalah sang patriark, dia mengagumi kemampuan Huang Fu Zantian. Wus-wus. Namun tiba-tiba suara siulan angin itu berubah semakin melengking, bagaikan auman binatang buas. Bahkan Huang Fu Zantian, yang sudah dapat melihat sekilas sebagian isinya, tidak dapat menahannya. Sayangnya, zaman telah berubah. Sambil mendesah tak berdaya, Huang Fu Zantian berbalik dan pergi, keluar dari formasi jimat. Namun dia tidak merasa malu. Ketika dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi, junior lainnya pun tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tak lama kemudian, hanya tersisa 3 orang di lapangan. Chu Feng, Yuan Yanri, Huang Fu Zhengyu. Apa kabar kalian berdua? Chu Feng bertanya pada Yuan Yanri dan Huang Fu Zhengyu. Lumayan, tapi entahlah, mungkin karena pemahamanku kurang atau karena kesempatan yang kurang di sini. Menurutku, metode kultivasi bela diri di tempat ini kurang kuat. Sekalipun aku memahami semuanya, aku khawatir aku masih jauh dari terobosan. Kata Huang Fu Zhengyu. Saya bisa bertahan. Jawaban Yuan Yanri sederhana dan jelas. Sebelumnya, ini hanya masalah adaptasi. Ini belum resmi dimulai. Kalau kamu merasa sudah beres, kita bisa mulai secara resmi. Tapi kalau kamu merasa ada yang salah, jangan dipaksakan, kata Chu Feng. Sial, kita tersingkir sebelum kompetisi resmi dimulai. Mendengar ini, ekspresi Huang Fu Zantian dan yang lainnya berubah. Huang Fu Zhengyu dan Yuan Yanri mengatakan mereka siap. Oleh karena itu, mantra Chu Feng berubah, dan kecepatan peredarannya menjadi jauh lebih cepat. Semua orang tampak hikmat, karena bukan saja laju alirannya meningkat, tetapi jimat-jimat itu sepenuhnya membentuk suatu formasi. Meskipun Chu Feng dan 2 orang lainnya tidak terjebak. Namun kesombongan yang tampak jelas, disertai raungan, terbang keluar dari formasi dan menyerbu ke arah Chu Feng dan 2 orang lainnya sambil melolong seperti hantu. Ternyata raungan bagai binatang buas pada jimat sebelumnya itu bukan sekedar suara angin, melainkan raungan kesombongan saat ini. Kesombongan itu seperti serangkaian hantu, menusuk tubuh Chu Feng dan 2 orang lainnya satu demi satu. Meskipun pakaiannya utuh, semua orang bisa melihat bahwa itu adalah serangan mental. Ekspresi wajah Chu Feng kosong, tampaknya tidak terpengaruh. Yuan Yanri sedikit mengernyit, tetapi tidak terlalu berdampak. Namun, wajah Huang Fu Zhengyu menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang jelas, dan ekspresinya semakin lama semakin intens. Brengsek, dia sangat tidak mau, sambil menggertakkan giginya, urat-urat di wajahnya terlihat, tetapi dia tetap bertahan. Tak lama kemudian, wajahnya berubah pucat dan ganas, bahkan niat membunuh pun terpancar dari tubuhnya. Tapi, saya masih belum menyerah. Zhengyu, jangan dipaksakan. Melihat ini, kepala keluarga Huang Fu Tian buru-buru mengingatkannya. Ia menyadari ada yang tidak beres. Jika Huang Fu Zhengyu terus berbicara, ia mungkin akan mengalami gangguan mental dan menjadi gila. Akan tetapi, Huang Fu Zhengyu tampaknya tuli terhadap larangannya. Karena tidak ada pilihan lain, dia harus menggunakan kekerasan untuk memaksa Huang Fu Zhengyu keluar.
Dia hanya terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan bela dirinya akan lenyap saat berada di dekat formasi jimat. Oleh karena itu, kepala keluarga Huang Futian harus berangkat dan ingin membawa Huang Fu Sengyu keluar secara pribadi. Namun sebelum dia bisa mendekat, seberkas api terbang ke arahnya dan menembus tubuhnya. Dia hanya melewatinya lalu berdiri di sana, tidak bisa bergerak. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi dia kehilangan kesadaran, pikirannya kosong, dan dia benar-benar lupa bahwa putranya Huang Fu Sengyu sedang dalam bahaya. Brengsek. Melihat ini, Huang Fu Zantian langsung menggunakan pola guntur dan baju zirah guntur untuk meningkatkan kultivasinya dari alam dewa surgawi tingkat pertama ke alam dewa surgawi tingkat 3. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Chu Feng sudah terbang bersama Huang Fu Sengyu. Tepat pada saat ini, kepala keluarga Huang Futian tersadar kembali. Tidak apa-apa, bawa saja dia keluar. Chu Feng mengirim Huang Fu Sengyu ke kepala keluarga klan Huang Futian. Chu Feng, lalu kamu. Pemimpin klan Huang Futian tampak malu. Chu Feng, maafkan aku. Huang Fu Sengyu telah sadar kembali pada saat ini, dan wajahnya dipenuhi rasa malu yang semakin besar. Mereka semua tahu bahwa setelah memahami sesuatu, mereka harus bertahan sampai akhir. Sekarang Chu Feng telah pergi bersama Huang Fu Sengyu, semua pengamatan mereka sebelumnya akan sia-sia. Sekarang, Chu Feng harus memulai lagi dari awal, tetapi mantranya sudah membentuk formasi, dan kesulitannya sekarang jauh lebih besar daripada di awal. Untuk memahaminya lagi saat ini, seseorang perlu menahan serangan kekuatan formasi sambil mengamati. Saya khawatir Chu Feng juga tidak bisa melakukannya. Tidak apa-apa, selamat beristirahat. Chu Feng tersenyum dan menepuk bahu Huang Fu Sengyu, lalu berbalik dan kembali ke formasi. Dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan membiarkan kekuatan formasi itu mengalir melalui tubuhnya sementara dia mengamatinya lagi. Namun orang-orang juga telah menyadari adanya perubahan. Chu Feng dan Yu Wen Yanri jelas berdiri berdampingan. Namun kekuatan yang menyerang Chu Feng lebih dari 2 kali lipat kekuatan Yu Wen Yanri. Namun sebelum Chu Feng membawa Huang Fu Sengyu pergi, kekuatan yang menyerang Chu Feng jelas tidak jauh berbeda dari Yu Wen Yanri. Sayangnya, kekeras-kepalaankulah yang menyakiti Chu Feng. Huang Fu Sengyu merasa malu, dia merasa telah menyakiti Chu Feng. Serangan mental terhadap Chu Feng bahkan lebih kuat, yang pasti terkait dengan pemahaman barunya. Ini benar-benar kesulitan yang luar biasa. Kekuatan itu sangat mengerikan. Jika bukan karena Chu Feng yang mengalahkanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menyelamatkanmu. Klan Huang Futianku berutang budi besar pada sahabat kecil Chu Feng. Patriark dari klan Huang Futian juga menghela nafas. Memang benar, tapi kurasa kalian berdua terlalu banyak khawatir. Lihatlah lebih dekat, Yu Wen Yanri sudah mengerutkan kening, tetapi apakah ada perubahan di wajah Chu Feng? Perkataan Huang Fu Zantian membuat orang-orang menyadari bahwa mereka tampaknya terlalu khawatir. Dia benar-benar tidak punya ekspresi di wajahnya. Tekad macam apa yang dimilikinya? Semua orang di tubuh ilahi Tianfu juga berseru kaget. Mereka semua tahu bahwa sebelum Yu Wen Yanri, ketika dia gagal menyatukan tubuh ilahi api matahari sepenuhnya, dia menderita siksaan tubuh ilahi api matahari selama bertahun-tahun. Namun hal ini juga mengasah tekadnya, membuat tekad Yu Wen Yanri menjadi sangat kuat. Jimat yang membentuk formasi ini sebenarnya menguji tekad dan konsentrasi. Chu Feng dan Yu Wen Yanri keduanya memiliki kemampuan berkonsentrasi. Namun di bawah serangan kekuatan formasi, yang diuji adalah kemauan. Karena mereka mengetahui hal ini maka mereka terkejut. Jika kita katakan bahwa tekad Yu Wen Yanri telah mencapai tingkat yang mengerikan, bahkan sekelompok jenius pun tidak dapat menandinginya. Tekad Chu Feng bahkan lebih kuat daripada Yu Wen Yanri. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan? Kekuatan tekad bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, ia perlu diasah sedikit demi sedikit. Bagaimana Anda mengembangkan tekad yang begitu kuat? Semua orang berkuasa merasa sulit untuk mengerti. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Chu Feng telah mengembangkan tekad yang begitu kuat.